Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Katon Bagaskoro dari Politeknik Negeri Malang. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kop gambar atau etiket. Jadi langkah yang pertama di sini sudah ada contohnya. Saya akan membuat dari awal. Kita buat kertasnya dulu menggunakan rectangle, shortcutnya adalah REC. Saya tarik garis di bawah seperti ini agar lurus, dan ukuran kertasnya itu saya menggunakan A4 dengan satuan milimeter. Jadi saya masukkan 2970,21200 enter. Nah, kemudian untuk garis tepinya itu saya menggunakan offset menggunakan shortcut O, enter. Kemudian saya masukkan angkanya itu 100, enter. Kemudian saya tarik ke dalam. Nah, untuk yang kiri ini untuk garis tepinya itu menggunakan 200. Jadi 211. Di sini saya tinggal klik objeknya, kemudian saya tarik, lalu masukkan angka 100, enter. Nah, seperti ini. Dan yang selanjutnya itu adalah keterangan-keterangan seperti ini. Sebenarnya ini opsional ya, tempatnya mau di kanan, di kiri, atau di bawah, tergantung dari gambarnya dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi untuk menggambarnya saya ambil garis dari sini itu 600, ntar saya tarik ke bawah sini, kelebihan di atas sini. Oke. Terus yang pertama itu sebenarnya di sini isinya adalah logo, tapi saya tidak menempelkannya. Jadi untuk ukurannya itu 450. Yang pertama itu saya biasanya menggunakan polyline di atas sini. Enter. Nah, di sini menggunakan shortcut O, enter, kemudian 450. Jadi agar garisnya itu mudah gitu di offsetnya, 450. Kemudian yang bawahnya itu kita offset lagi dengan ukuran 80, enter. Kemudian 80 lagi, dan yang terakhir 80. Jadi totalnya ada 4. Kemudian saya offset lagi yaitu 200, enter. Nah, kemudian offset lagi 80, enter. Kemudian 200 lagi, enter. Kemudian 80 lagi. Saya offset lagi 200. Dan yang terakhir saya offset 80. Nah, untuk yang di sini itu menggunakan dibagi menjadi 3 ya. Jadi biasanya saya ambil garis dari sini, kemudian saya offset sebesar 220. Sama yang di sini saya menggunakan polyline juga. Kemudian saya offset 220. Nah, jadi 3 gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengisi teks. Jadi saya akan memulainya dari awal menggunakan shortcut MT, multiline text. Kemudian saya tarik garisnya, kemudian kita masukkan. Yang pertama ukurannya dulu itu sekitar 25. Kemudian saya menggunakan masih belum masuk 25, enter. Kemudian di sini kita juga bisa memilih font yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan font Swiss 721 LT CNBT. Nah, ini. Kemudian yang pertama itu ini cuma sebagai contoh ya, tergantung dari perusahaan atau sesuai dengan gambar yang ingin disampaikan. Jadi di sini contohnya poly. Ini masih belum kapital ya.
Nah, di sini layarnya sangat besar, ini sebenarnya nanti kalau kita close itu akan kecil. Ini malam sini terus enter jurusan teknik sipil. Di sini saya menggunakan yang tengah dan close. Nah, dia akan memang kecil. Nah, ini kurang ke bawah. Nah, ini sebenarnya buat logo ya. Yang selanjutnya kita tinggal mengcopy. Nah, kurang lebih untuk menggambar kop atau etiket gambar itu seperti ini. Di sini bisa menambahkan logo dari perusahaan atau identitas ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan etiket atau kop gambar. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menggambar denah sederhana saja. Ini sudah ada contohnya. Saya akan menggambarnya secara cepat saja. Di sini pertama itu menggunakan ukuran di sini 700 kali 600, menggunakan shortcut REC 700,600 meter. Kemudian ini agak saya tengahkan dikit. Kemudian saya menggambar dari ruangan-ruangan ini menggunakan polyline. Sini ke sini itu 300 meter. Kemudian yang di bawah di sini itu 400. Ke atas juga 400. Kemudian di sini ada kamar mandi. Ke bawah itu 200, samping itu 180 meter, dan ke atas itu 100. Kemudian untuk selanjutnya saya offset untuk ketebalan tembok ya, kemudian shortcut O enter. Karena ketebalan tembok itu 15, saya bagi 2 7,5 enter. Saya offset keluar, kemudian saya offset ke dalam, keluar dan ke dalam, sama seperti ini. Untuk selanjutnya untuk plesteran itu 2 cm, tapi saya offset dari tengah jadi 6. Saya menggunakan shortcut O enter, saya masukkan angkanya 6. Jadi dari ke luar dalam naik juga. Kemudian yang ini seperti ini. Untuk selanjutnya adalah membuat kolom menggunakan shortcut REC enter. Itu dari sini ke sini. Nah, kemudian saya letakkan ke semua bagian. Saya copy dari sini ke sini. Karena ini adalah kamar mandi, jika kolom saya taruh seperti ini itu akan memakan space. Selanjutnya di sini ini. Nah, kalau ini kan nggak bisa ya, jadi caranya adalah kita taruh dulu, kemudian kita move seperti ini. Nah, kemudian saya copy lagi ke sini, kemudian ini dan ini seperti itu, dan ini ini belum, dan yang terakhir adalah ini. Oh, di sini juga ada kolom ya teman-teman. Saya garis agar tembus. Nah, seperti ini. Oh iya, di sini juga ada, saya lupa ke
agak sulit ya untuk meletakkannya. Saya move 3,5 dari tempat sini ke atas sini. Nah, ini. Oke, untuk yang selanjutnya adalah memotong garis-garis yang tidak diperlukan yang berada di kolom. Nah, ini kita bisa menggunakan shortcut TR enter. Ini kita buang saja, ini tidak gunakan. Ini bisa langsung dihapus saja. Maaf, yang ini belum ya teman-teman. Jadi saya offset dulu ke dalam itu. Nah, enter. Nah, seperti ini. Baru ini bisa dihapus. Oke, yang selanjutnya ini mungkin videonya saya akan percepat karena ini agak membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan garis-garis yang tidak dibutuhkan. Baik, jika sudah semua, sudah trim, sudah bersih garis-garis yang tidak diperlukan. Untuk selanjutnya di sini saya akan hatch menggunakan shortcut H, enter. Untuk tembok itu menggunakan ANSI 32. Usahakan kalau hatch itu layarnya penuh ya teman-teman, jadi enggak terpotong seperti ini, itu akan mengakibatkan bocor, jadi nanti kemana-mana hatchnya. Tempatnya mungkin 10 ya, kita cuma 10 sini. Baik, saya lanjutkan. Tadi sedikit ada kendala. Jadi untuk arsiran untuk transram itu menggunakan ANSI 37 sini, dan ukurannya kita besarin 50 kebesaran ya, jadi 40. Oh, tidak terlihat, jadi menggunakan 50 saja. Kemudian di sini dan di sini dan di sini, dan push. Baik, untuk selanjutnya adalah nama ruang. Saya copy saja dari sini, dari ini ya, copy di sini. Yang terakhir itu adalah dapur di sini. Untuk elevasinya menggunakan simbol juga plus minus 0.00. Oke. Nah, dan untuk yang terakhir adalah memberi dimensi dan judul gambar. Gunakan home ke dimension dari Jadi untuk dimensi seperti itu,
Dan yang terakhir di sini adalah judul gambar dan skala. Jadi saya copy saja dari teks yang ada di sini ke sini. Kemudian saya copy ke bawah untuk skalanya. Biasanya di sini ada garisnya. Kita gerak saja di sini. Sudah benar. Untuk skalanya itu ukurannya agak kecil ya teman-teman. 1:100. Ukurannya saya ambil sebesar 15. Ukurannya oh ya, tidak bisa ya. Oh, ini menggunakan rata pinggir. Kemudian saya pindah. Biasanya di sini ada kayak simbol-simbol, itu saya menggunakan circle. Terus ini saya ini. Oke. Kemudian menggunakan dotted line. Sini. Ini kemudian saya mirror saja. Kemudian saya hatch solid dan persilangan di sini dan di sini. Ini agak ke sini ya teman-teman, biar terlihat lebih rapi. Nah, kurang lebih untuk denahnya seperti itu. Ini cuma denah sederhana saja. Sekian dari saya dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala atau memperbesar dan memperkecil gambar. Kan di sini di denah ini itu skalanya 1:100. Saya akan memperbesarnya menjadi 1:50. Jadi langkah pertamanya adalah kita copy dulu gambarnya. Sambil di sini, saya taruh di sini. Kemudian tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan atau memperlihatkan di sini saya punya format skala. Itu ada skala, pengkali pada saat menskalakan, scale factor. Di sini ada skala 1:1 sampai 1000. Terus ada 1:50, 20, 10, dan ini adalah scale faktornya. Saya akan menjelaskannya. Jadi gambar ini saya akan mengubahnya menjadi 1:50. Tapi sebelumnya ini saya pindahkan dulu ke samping agar nanti ketika kita memperbesar itu tidak tabrakan ya garisnya. Terus kemudian kita skalakan gambar ini di skala, atau kita bisa menggunakan shortcut SC kemudian enter. Untuk baseline-nya kira-kira aja di tengah. Nah, karena ini skalanya 1:50, jadi 2 kali lebih besar. Jadi kita tuliskan 2 kemudian enter. Nah, dia kan otomatis langsung akan besar. Tapi di sini perlu dicatat ketika kita menskalakan itu value dari dimensionnya itu berubah. Nah, ini menjadi di sini 700. Jadi value-nya itu berubah. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, di sini ada skala pada menskalakan, ada scale factor. Jadi untuk merubah dari dimensinya itu kita bisa membuat dimensi baru di mengubah di annotation, atau kita bisa menggunakan shortcut dim STY kemudian enter. Nah, di sini sebelumnya kita bikin dimensi baru dulu. Misal saya beri nama skala 1/50. Di sini tidak bisa menggunakan titik koma itu karena tidak support ya, jadi kita langsung continue saja. Oh, di sini sudah ada ya dari 1/50.
Jadi saya ganti saja, dan semisal namanya contoh skala 1/50. Nah, kemudian continue. Nah, di sini itu yang perlu diubah adalah ukuran dari row size-nya itu, karena ini 20 kita ubah ke 20 dan enter. Kemudian text-nya di sini belum ubah ya. Untuk fontnya saya ganti ke Swiss, saya cari dulu ini. Kemudian untuk ukurannya itu 40, enter. Kemudian saya close. Nah, terus untuk primary units ini itu ada namanya scale factor. Jadi ini tadi yang saya maksud itu, yang tadi 1/50 itu adalah 0,50. Kemudian oke, kemudian close. Nah, tadi kan di sini ada 1/50, pengkalannya tadi 2 kali, saya udah kali, dan untuk scale faktornya itu 0,5. udah benar. Nah, untuk merubahnya kita tinggal select semua dimensinya, kita select semua ini. Kemudian kita ke annotate. Di sini kita cari tadi contoh skala 1/50. Nah, dia akan otomatis sama persis dengan yang skala 1/100. Dia akan berubah. Oh, ini gambarnya kurang tengah ya, biar terlihat ya, seperti itu. Dan ininya kita rubah menjadi 1/50. Dan ini kurang besar ya teman-teman, jadi saya skalakan saja 1/2. Dan saya move seperti ini. Nah, untuk contoh pengeskalanya itu seperti itu. Semisal kita ingin skalanya 1/20, 25, di sini sudah ada pengeskalanya, itu ada contohnya 1/20. Ketika kita menskala atau meng-XC itu 5 kali, kita ketik 5 dan scale faktornya kita tuliskan 0,2 dan seterusnya seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasan skala seperti itu. Sekian dan terima kasih. Baik, masih bersama saya di sini. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layer. Jadi layer sendiri itu sangat penting dalam gambar untuk menentukan seperti material dan terpisah-pisah. Jadi layer itu sangat penting ya. Di sini saya sudah memiliki contoh tabelnya. Di sini ada nama layer, tebal, jenis garis, dan keterangan. Di sini saya sudah membuat tabelnya dan saya akan merubah dari jenis garisnya tersebut. Jadi langkah pertama yaitu kita menggunakan shortcut LA atau bisa di menu bar di layer. Di sini bisa kita klik layer properties. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi langkah pertamanya kita membuat layer baru. Di sini sudah ada icon untuk membuat, di sini ada mengcopy untuk menghapus layer. Jadi yang pertama kita klik icon ini, atau kita bisa menggunakan Ctrl New. Nah, di sini maka otomatis kita akan memberi nama layer. Yang pertama itu ada layer as, dan di sini ada icon lampu, jadi fungsinya untuk menyalakan dan menghidupkan layer. Jika kita mematikan layernya, maka garis dari gambar yang kita beri layer as itu akan menghilang. Dan di sini selanjutnya ada icon matahari, itu kurang lebihnya sama. Dan di sini ada yang ketiga, ada gembok, itu untuk mengunci layer. Jadi ketika kita kunci layernya itu, maka layernya tidak bisa digerakkan, tidak bisa dihapus seperti itu. Dan di sini ada print untuk mengeprint ya. Jadi ketika kita
silang icon print ini, maka ketika kita ngeplot itu atau kita print itu layarnya tidak akan muncul. Di sini yang selanjutnya adalah ada color, jadi kita bisa memberi warnanya. Jadi yang tiga ini tidak bisa, yang empat ini tidak usah diatur-atur, kita hanya perlu mengganti. Yang pertama itu adalah warnanya. Kalau saya sendiri itu biasanya menggunakan, jika garisnya tebal itu maka warnanya akan lebih cerah, dan jika ketebalan dari garisnya itu tipis, maka saya akan menggunakan warna yang lebih gelap seperti itu. Di sini untuk layar as itu saya menggunakan warna semisal abu-abu. Oke. Nah, di sini saya sudah selesai membuat layarnya ya, dari as sampai judul. Di sini sudah selesai semua. Jadi kita tinggal mengaplikasikannya. Yang pertama itu adalah layar as, jenis garisnya continuous. Jadi kita klik saja ini dan kita pergi ke layar as ini. Jadi kita klik, nah maka akan berubah warnanya dan ketebalannya. Yang kedua itu arsiran beton. Jadi kita klik saja ini garisnya, terus kita pilih ini arsiran beton. Nah, seperti itu. Di sini ada, kita bisa lihat di sini ada crop gambar itu ketebalannya 0,40, jadi tebal sekali. Jadi saya akan memperlihatkan bedanya ya. Di sini crop gambar. Nah, di sini. Tapi di sini karena saya belum men-setting dari line width-nya itu tidak kelihatan. Jadi gambarnya itu garisnya tebalnya sama. Jadi untuk memperlihatkannya kita menggunakan shortcut LW, line width, kemudian enter. Nah, di sini display line width-nya kita centang, klik OK. Nah, maka dia akan terlihat seperti ini. Mungkin untuk penjelasan dari layar seperti itu. Jadi layar sangat penting dalam menggambar. Jadi sebelum kita menggambar itu kita harus membuat layar dulu untuk membedakan dari material yang digunakan dari gambar yang kita gambar ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan terima kasih. Kembali lagi bersama saya Katon Bagaskoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara print atau plot pada gambar di AutoCAD. Di sini sudah ada gambarnya yang sudah saya gambar sebelumnya. Untuk caranya sendiri itu kita bisa menggunakan shortcut CTR plus P, bukan menggunakan P enter ya. Jadi CTR kita tahan kemudian P. Nah, dia akan langsung terbuka menu seperti ini. Jadi yang perlu kita atur ya, pertama adalah text setupnya, itu name-nya adalah benar, ini adalah non. Kalau previous plot itu adalah settingan plot sebelumnya, tapi di sini kita kan masih belum mempunyai, jadi kita pilih yang non. Yang kedua itu ada printer atau plotter. Di sini kita bisa bebas milih DWG to PDF atau JPEG, itu bisa, tapi pada kali ini saya menggunakan PDF. Jadi kita pilih yang DWG to PDF. Kita klik. Nah, yang ketiga itu ada paper size. Itu adalah ukuran dari kertasnya. Karena tadi saya menggambar dengan ukuran kertas A4, jadi saya pilih yang ini, ISO full blade yang A4 itu yang landscape. Kan tadi saya menggunakan landscape ya. Ini ya, 2970 kali 210 2100. Saya klik. Nah, yang selanjutnya adalah plot area, itu adalah display. Jadi area mana yang ingin diplot gitu. Jadi kita klik, terus kita pilih yang window. Nah, kita klik dari kertasnya, dari sini ke sini. Nah, kemudian plot offsetnya itu tidak usah diatur. Yang perlu diatur adalah ini, center the plot. Jadi tengah, jadi titik tengahnya. Yang ke berikutnya itu ada fit to paper, ini sudah centang, ini sudah benar. Terus yang selanjutnya itu adalah, jadi gambarnya itu plot style table itu kayak ada monokrom atau berwarna, tapi pada gambar ini adalah monokrom, jadi saya pilih monokrom. Terus kita sebelum kita print atau plot, kita bisa preview terlebih dahulu gambar kita. Nah, seperti
seperti ini. Nah, ini udah benar ya. Nah, untuk keluar dari menu ini kita bisa pencet atau klik escape. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Kemudian kalau sudah benar dan merasa sudah cocok, kita tekan OK dan kita namai file kita. Sini saya namai Dena Sederhana. Kemudian save di mana yang kita inginkan. Misalnya saya di sini, terus saya save. Nah, selesai seperti itu. Wah, untuk penjelasan video saya, terima kasih telah menonton. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kuliahnya santai, masa depan cerah, cari kerja mudah, gajinya gede. Teknik itu namanya